Shalom. Kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa merayakan Natal walaupun dalam bentuk online. Namun, itu tidak mengurangi sukacita kita karena kasih Tuhan bagi setiap kita tidak mengenal musim. Tema Natal untuk tahun ini adalah harapan baru. Biarlah ini menjadi iman kita bahwa di setiap pergumulan yang kita hadapi selalu ada harapan baru, sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, merendahkan hati, pakailah kami untuk menjadi penyembah-Mu, karena kami percaya di dalam Engkau ada harapan baru. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku.
satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Walaupun saat ini dalam pandemi COVID-19, kami masih dapat mengikuti Natal kami dengan online. Tuhan Yesus, harapan kami ada di dalam-Mu. Meskipun Tuhan untuk tahun ini banyak sekali masalah dan pergumulan kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami dapat kuat untuk melakukannya, ya Tuhan. Kami kuat untuk menghadapinya. Bapa yang Maha Pengasih, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin melakukan ibadah kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan Yesus untuk segala dosa dan perbuatan yang kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun yang daripada Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap bersukacita dan mengucap syukur karena ada pribadi yang datang berkarya dalam hidup kita. Ia datang dan lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Dia lahir untuk kita, Dia Yesus Tuhan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Kita angkat lagu pujian kita, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami.
puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Natal tak akan berarti tanpa kasih Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Biarlah saat ini Tuhan yang lahir di dalam hati dan hidup kita. Karena hanya bersama Tuhan kita bisa merasakan indahnya Natal di hati kita. Kita angkat lagu pujian kita, Natal di Hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan Tuhan untuk merayakan Natal di tahun 2020 ini meskipun secara online. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di saat ini kami bersyukur buat cinta kasih, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan izinkan untuk kembali ada di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah secara khusus Natal Tuhan di tahun 2020 bagi seluruh siswa SMP dan SMA Sekolah Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu atas kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan dalam tangan-Mu waktu pemberitaan firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan kita dalam Natal tahun ini adalah New Hope atau harapan baru. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk membuka kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Zakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan fokus kepada ayat yang ke-10 yang berbunyi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang kehidupan seorang yang bernama Zakeus. Memasuki kota Yeriko, Tuhan Yesus disambut oleh banyak orang, sampai-sampai Zakeus yang badannya pendek tidak lagi dapat melihat Yesus. Ia penasaran, ingin melihat dan mengetahui siapa dan seperti apa Yesus yang sudah sering didengarnya. Zakeus tidak habis akal, dia lari dan memanjat sebuah pohon ara. Yang tidak dia duga dan juga yang tidak terduga oleh orang yang menyambutnya, Tuhan Yesus berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mungkin Zakeus terkejut bagaimana dia mengetahui atau bagaimana Yesus mengetahui namanya. Tetapi Zakeus menyambut perkataan Tuhan Yesus itu dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Zakeus berbanding terbalik
dengan orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka kesal, mereka kecewa, bahkan mereka bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ada banyak orang yang taat beribadah, dan bahkan mungkin ada orang Farisi, pemuka agama yang ada dalam kerumunan orang-orang yang pada saat itu menyambut Yesus. Tetapi mengapa Yesus harus datang ke rumah seorang pemungut cukai yang dikucilkan dan dibenci oleh masyarakat? Sebab pemungut cukai dikenal sebagai kaki tangan penjajah, karena mereka bekerja untuk pemerintah Romawi. Mereka disebut pengkhianat. Juga mereka selalu memungut pajak lebih dari apa yang telah ditentukan. Bahkan mereka digolongkan oleh masyarakat pada saat itu sebagai orang berdosa. Yesus memanggil Sakeus dan Sakeus menyambutnya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah mengubah kehidupan Sakeus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah menjadi titik balik, mengubah segalanya yang terjadi dalam hidupnya. Sakeus yang dulunya jauh, sekarang telah hidup dalam keselamatan bersama dengan Tuhan. Apa saja yang terjadi dalam hidup Sakeus setelah berjumpa dengan Yesus? Yang pertama, Yesus mengembalikan harga diri Sakeus. Menjadi orang kaya tidak lantas menjadi orang yang dihormati. Justru karena profesinya sebagai pemungut cukai membuat dia kehilangan kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan untuk diterima dan diakui. Dia dikucilkan, dia direndahkan karena dianggap sebagai pendosa. Aktivitas yang Sakeus lakukan setiap harinya dianggap masyarakat ada dalam lingkup dosa. Hal ini telah membuatnya ditolak dari komunitas masyarakat. Tetapi kedatangan Yesus telah mengubah hidupnya, memberikan kepadanya sebuah harapan baru, bahwa ternyata ada yang masih mau menerimanya, bahwa ternyata ada pribadi yang masih mengasihi dia meskipun dia dianggap orang berdosa bagi masyarakat pada saat itu. Yesus mencari, Yesus mendatangi dan menyelamatkannya supaya menjadi seorang yang layak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan hidup kita. Kita adalah manusia berdosa. Keberdosaan kita membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Keberdosaan kita membuat kita jauh dari Allah. Keberdosaan kita membuat kita harus menerima hukuman maut, karena upah dosa adalah maut. Tetapi kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus ke dunia memberi kita sebuah harapan baru, karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Yang kedua, saudara, apa yang dialami Sakeus di dalam kehidupannya? Pertobatan. Perjumpaan dengan Yesus membuat Sakeus memiliki sebuah harapan untuk dapat mengubah hidupnya. Dulu dia hanya seorang yang hanya tahu mengambil, meminta, bahkan memeras. Namun sekarang dia telah menjadi seorang yang tahu untuk memberi. Sakeus mengatakan di hadapan Yesus dan orang banyak, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dengan menerima Yesus, dia dapat mengasihi orang miskin. Dia dapat memperlihatkan keadilan kepada orang yang mungkin selama ini dia peras. Dia siap memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Kalau dulu harta adalah yang paling utama dalam hidupnya, sekarang Yesuslah yang utama dalam hidupnya. Sakeus mengalami pertobatan dalam hidupnya. Dia mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Keberdosaan kita membuat kita lebih mengutamakan kehidupan dunia kita
daripada hidup seturut dengan kehendak Allah. Tetapi kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus ke dunia memberikan kepada kita sebuah tekad untuk dapat mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh agar hidup kita berkenan kepada Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita dan kita sungguh berharga di hadapannya. Karena itu saudara, terimalah Yesus di dalam hidupmu, percayalah kepadanya. Dia tidak ingin setiap kita binasa. Karena itu ia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Dia memberikan kepada kita kesempatan dan harapan untuk mengerti arti hidup kita, untuk memahami kehendaknya serta melakukannya supaya keselamatan dan kehidupan kekal menjadi bagian dari kita. Inilah makna Natal yang sesungguhnya bagi setiap kita, bahwa Kristus yang lahir ke dunia itu datang untuk menyelamatkan setiap kita, mencari, menyelamatkan, menolong kita agar kita tidak binasa. Demikian firman Tuhan kita di pagi ini. Di saat ini, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memampukan kita untuk melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami boleh mengerti, memahami bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan setiap kami. Tolong kami Tuhan untuk sanggup merespon keberadaan-Mu di dunia ini, supaya kami memiliki sebuah harapan baru di dalam hidup kami, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memiliki harapan baru dalam hidup kami untuk mampu mengubah setiap perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami berharga di hadapan-Mu. Karena itu Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mau datang ke dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan, mencari setiap kami orang berdosa. Tolong kami untuk mampu menerima Engkau di dalam hati kami, agar kami mengerti apa maksud, rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus sertai setiap kami, anak-anak yang ada di SMP maupun SMA, bahkan Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus mampukan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk memaknai Natal di tahun ini dengan sebuah pengharapan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami akan senantiasa menolong, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedikit tenggelam karenanya. Dan siapakah kami datang berharap? Kita
bangun Tuhan, kami selalu bersandar tidak tak semua. Tak hanya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Dia mengerti setiap pergumulan kita. Dia mengerti hatimu sedang berduka. Dalam kasih-Nya ada penghiburan, kekuatan. Satukan hati, mari kita melangkah. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah Natal siswa SMP SMA di saat ini, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa menutup ibadah kita di saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami di saat ini. Secara khusus kami yang ada di unit SMP dan SMA, siswa beserta guru yang Tuhan izinkan mengikuti ibadah perayaan Natal secara online. Biarlah apa yang telah kami kerjakan dari awal ibadah sampai dengan akhirnya ini Tuhan, itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami yang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami. Kami mohon tangan pengasihan Tuhan yang menyertai kami. Kiranya sumber damai sejahtera yaitu Yesus Kristus akan senantiasa menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, SMP Kristen Kampung Kudus Selapanjang mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.